Pada suatu masa, di sebuah pesantren di Suryalaya, Tasikmalaya, terdapat seorang ulama sufi yang amat dihormati. Bernama Syaikh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin, yang dikenal dengan panggilan Abah Anom. Beliau adalah sosok karismatik yang diakui karena kedalaman ilmu dan keikhlasannya dalam mendidik murid-muridnya. Sebagai penerus pesantren Suryalaya setelah wafatnya ayahanda, Syaikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Abah Anom telah membawa pesantren itu menjadi pusat pendidikan agama yang disegani. Semasa hidupnya, Abah Anom dikenal memiliki karomah, keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Karomah ini seringkali tidak disangka-sangka oleh orang-orang, bahkan oleh mereka yang berniat untuk mengujinya. Salah satu kisah yang beredar adalah tentang seorang kiai sakti yang datang ke Suryalaya dengan maksud untuk menguji karomah Abah Anom. Suatu hari, kiai ini datang membawa serta 70 santrinya dengan satu bus penuh. Setibanya di pesantren, para santri itu disebar di sekitar pesantren. Sang kiai kemudian melangkah masuk ke pesantren dengan gagah, berharap bisa berhadapan langsung dengan Abah Anom. Namun, belum sempat ia masuk lebih jauh, ia dikejutkan dengan kehadiran Abah Anom yang sudah menunggunya di depan madrasah. Seolah-olah mengetahui kedatangannya beserta seluruh santrinya, Abah Anom mempersilakan sang kiai untuk masuk bersama semua santri yang sudah disebar, menunjukkan kepekaan dan kemampuan melihat apa yang kasat mata, salah satu tanda kasyaf yang dimilikinya. Di dalam madrasah, Abah Anom menyambut para tamunya dengan keramahan, bahkan menyediakan hidangan makanan untuk mereka. Sambil menyantap hidangan, kiai tersebut mengamati suasana pesantren yang rapi dan luas. Dengan sedikit tersenyum, ia memuji keindahan pesantren itu. Tetapi dengan nada halus ia juga menyampaikan kritik. Namun, sayang sekali, pesantren sebesar ini tidak memiliki burung cendrawasih yang indah. Abah Anom hanya tersenyum menanggapi hal itu dan berkata singkat, "Tentu saja, Kiai." Tidak lama setelah itu, keajaiban terjadi. Burung cendrawasih dengan bulu-bulunya yang gemerlap muncul melayang-layang di dalam ruangan. Sesekali hinggap di dekat mereka. Sang kiai terpesona, tak mampu berkata-kata, menyaksikan langsung karomah Abah Anom. Keheranan kiai tidak berhenti di situ. Ketika mereka semua makan bersama, ia melihat bahwa nasi di dalam bakul kecil yang disediakan oleh Abah Anom tak kunjung habis, meskipun seluruh santrinya telah mengambil bagian mereka masing-masing. Nasi itu terus saja cukup, bahkan masih tersisa. Sang kiai terdiam, menyadari bahwa dirinya berhadapan dengan sosok yang benar-benar memiliki karomah luar biasa, sesuatu yang melampaui akal manusia. Namun, kiai ini masih menyimpan satu ujian lagi untuk Abah Anom. Setelah makan, ia mengeluarkan kopiah atau peci yang telah diisi dengan ilmu kesaktian. Sebelumnya, ia telah meminta para santrinya mencoba mengangkat peci itu. Tetapi tak satu pun dari mereka yang sanggup mengangkatnya walau sedikit. Kini, ia meminta Abah Anom untuk mencobanya. Dengan tenang, Abah Anom menepuk lantai. Dan seketika itu juga peci tersebut melayang-layang di udara, membuat semua yang hadir terdiam takjub. Tak puas, sang kiai lalu mengeluarkan batu yang telah disiapkannya sebelumnya. Batu itu ia pukul dengan kekuatan tangan hingga terbelah menjadi dua. Ia memberikan salah satu belahannya kepada Abah Anom, menantangnya untuk melakukan hal yang sama. Abah Anom menjawab, "Ya Abah tidak bisa apa-apa, tapi baiklah." Ia kemudian mengusap batu itu dengan tangannya. Dan secara ajaib, batu itu berubah menjadi air. Kejadian ini membuat kiai semakin kagum pada karomah Abah Anom. Ujian terakhir yang diberikan sang kiai adalah dengan membawa sebutir kelapa. Ia meminta agar di dalam kelapa itu terdapat seekor ikan dengan bentuk tertentu, yang sebenarnya adalah permintaan mustahil. Abah Anom, dengan rendah hati, mengingatkan, "Kenapa permintaan kiai kepada Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa." Namun, beliau tetap memanjatkan doa dengan tulus, berharap agar Tuhan mengabulkan permintaan itu. Setelah berdoa, beliau meminta kelapa itu untuk dibelah. Dan di dalamnya, ditemukan ikan sesuai dengan permintaan sang kiai. Sebagai tanda penutup,
Abah Anom mengambil ketapel yang tiba-tiba ada di tangannya, lalu mengarahkannya ke langit-langit madrasah. Ketika beliau melepaskan batu ketapel itu, seekor burung putih turun dari langit-langit dan jatuh di hadapan sang kiai. Dan Abah Anom, sang kiai tidak bisa lagi menyembunyikan kekagumannya. Ia menangis, lalu bersimpuh memohon agar Abah Anom sudi menerimanya sebagai murid. Dengan penuh kasih, Abah Anom menerimanya dan menuntunnya dalam zikir. Menuntunnya dalam perjalanan spiritual yang baru. Setelah berzikir, sang kiai tertidur di pangkuan Abah Anom. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam masjid. Dengan hati yang penuh ketenangan dan rasa syukur yang dalam. Sejak saat itu, kiai sakti tersebut menjadi murid setia Abah Anom. Tak lagi memandang kesaktian sebagai kekuatan, melainkan sebagai bentuk keikhlasan dan pengabdian kepada Tuhan. Karomah Abah Anom yang disaksikan dan dialaminya sendiri menjadi bukti nyata bahwa setiap keajaiban yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan semata. Seiring berjalannya waktu, sang kiai yang dulu penuh dengan rasa ingin tahu dan skeptis terhadap karomah, kini sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai murid Abah Anom. Dalam bimbingan Abah Anom, ia mulai menyadari bahwa kedalaman spiritualitas tidak terletak pada kesaktian yang dapat dipertontonkan, tetapi pada keikhlasan, ketulusan hati, dan kedekatan dengan Tuhan. Ia memahami bahwa karomah yang dimiliki oleh wali-wali bukan untuk sekadar dipamerkan, melainkan untuk memberi pelajaran bagi mereka yang mencari kebenaran sejati. Sang kiai, yang dulunya dikenal sakti dan memiliki banyak pengikut, kini bertransformasi menjadi pribadi yang tawadhu. Ia mulai merasakan kebahagiaan sejati yang muncul dari perjalanan spiritualnya bersama Abah Anom. Di bawah asuhan Abah Anom, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan selama hidupnya. Pesantren Suryalaya kini bukan hanya menjadi tempat belajar baginya, tetapi juga menjadi pusat kehidupannya. Di setiap pengajian yang diadakan Abah Anom, sang kiai senantiasa hadir dan duduk di antara santri-santri lainnya, mendengarkan dengan penuh perhatian dan kehausan akan ilmu. Dari Abah Anom, ia belajar bahwa jalan sufi adalah jalan penuh kesabaran dan kerendahan hati, di mana segala sesuatu yang diperoleh harus dikembalikan kepada Tuhan. Abah Anom mengajarkan bahwa karomah hanyalah hadiah dari Tuhan, dan bukanlah tujuan dari perjalanan spiritual. Ia selalu menekankan bahwa tujuan sejati adalah makrifatullah, mengenal Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa. Suatu hari, Abah Anom mengajak sang kiai untuk menyepi dan berdoa di tempat terpencil di sekitar Suryalaya. Dalam kesunyian itu, Abah Anom merenung sambil berkata, "Ya Kiai, ingatlah bahwa semua ini hanyalah amanah. Tuhanlah yang memberikan. Dan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa kita kembalikan semua ini. Apa yang Kiai lihat selama ini adalah tanda kasih sayang Tuhan kepada kita, agar kita tetap rendah hati dan tidak tertipu oleh apapun selain Tuhan." Perkataan Abah Anom itu menggugah hati sang kiai, membuatnya tersadar akan hakikat dari perjalanan spiritual yang sejati. Ia merasa seolah-olah seluruh beban yang pernah ia rasakan selama hidupnya sebagai orang yang sakti dan berilmu lenyap. Kini, ia sepenuhnya memahami bahwa kekuatan sejati ada dalam kelembutan, keikhlasan, dan kerendahan hati, bukan dalam kesaktian atau kekuasaan. Kiai itu kemudian menjadi murid yang setia dan pengikut ajaran Abah Anom, mengabdikan hidupnya untuk menebarkan kedamaian dan kebaikan di sekitarnya. Bahkan, di usianya yang sudah tidak muda lagi, ia tak pernah lelah membantu Abah Anom mengajarkan ilmu agama kepada para santri. Keteladanan Abah Anom dalam mencerminkan kebaikan, akhlak dan keikhlasan dalam menyebarkan agama menjadi pedoman hidup baginya. Makin lama ia belajar dari Abah Anom, makin ia menyadari bahwa pesantren bukan hanya tempat mencari ilmu, tapi tempat untuk memurnikan hati dan menata jiwa. Murid-murid di sana bukan hanya datang untuk menghafal ilmu agama, tetapi untuk mempraktikkan nilai-nilai kesabaran, kasih sayang, dan keikhlasan dalam keseharian mereka. Suryalaya bukan hanya sebuah pesantren,
tetapi juga menjadi rumah spiritual bagi mereka yang haus akan cahaya keimanan. Hingga akhir hayatnya, sang kiai terus menebarkan ajaran Abah Anom kepada murid-muridnya. Menjadi salah satu sosok yang melanjutkan nilai-nilai sufi yang Abah Anom ajarkan. Ia tidak lagi dikenal karena kesaktiannya, tetapi sebagai pribadi yang rendah hati. Seorang guru yang bijak dan penuh kasih sayang. Cerita tentang pertemuan dan ujian kiai itu terhadap Abah Anom menjadi legenda di kalangan murid-murid Suryalaya dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah itu mengajarkan kepada banyak orang bahwa karomah sejati terletak pada kemuliaan, akhlak dan ketulusan hati seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Abah Anom sendiri tetap melanjutkan kehidupannya dengan kesederhanaan yang luar biasa. Pesantrennya terus berkembang, dan murid-muridnya menyebarkan ajaran tasawuf ke berbagai daerah, mewarisi nilai-nilai luhur yang Abah Anom tanamkan. Hingga kini, kisah tentang Abah Anom dan para muridnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari makna sejati dari ilmu dan akhlak yang mulia. Tahun demi tahun berlalu, pesantren Suryalaya berkembang menjadi pusat pendidikan agama yang terkenal dan dihormati. Murid-murid datang dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dari luar negeri, untuk berguru pada Abah Anom. Mereka datang bukan hanya untuk belajar ilmu agama, tetapi juga untuk merasakan ketenangan spiritual yang terpancar dari pribadi Abah Anom dan lingkungannya. Di bawah bimbingan Abah Anom, banyak muridnya yang tumbuh menjadi ulama, guru, dan tokoh masyarakat yang mengajarkan nilai-nilai Islam yang penuh kasih sayang. Mereka membawa semangat dan ajaran Abah Anom, menyebarkannya di berbagai wilayah, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip tasawuf. Mereka mengajarkan bahwa inti dari agama adalah ketakwaan dan keikhlasan, bukan sekadar pengetahuan atau kesaktian. Abah Anom, meskipun telah lanjut usia, tetap menjalankan aktivitasnya dengan semangat. Beliau tak pernah berhenti memberi nasihat dan petunjuk kepada para santri dan tamu yang datang kepadanya. Beliau tak jarang menghabiskan waktu malamnya untuk berdoa dan berzikir, memohon ampun dan rahmat Tuhan untuk dirinya, keluarga, murid-muridnya, serta seluruh umat Islam. Kehidupan Abah Anom dipenuhi dengan ketenangan dan pengabdian. Sebuah contoh hidup yang mencerminkan ajaran yang beliau bawa. Seiring dengan semakin dikenalnya Abah Anom, datang pula lebih banyak tokoh dari kalangan pejabat, pengusaha, dan pemuka masyarakat untuk meminta nasihat darinya. Mereka mencari panduan hidup, berkonsultasi tentang masalah pribadi maupun tanggung jawab yang mereka emban. Meski demikian, Abah Anom tidak pernah memperlakukan mereka dengan istimewa dibandingkan dengan murid-muridnya yang lain. Semua orang, tanpa memandang pangkat dan kedudukan, diterima dengan penuh kasih sayang dan diberi nasihat yang sama. Dalam pengajarannya, Abah Anom selalu menekankan pentingnya menjaga niat, menata hati, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala perbuatan. Suatu hari, seorang pejabat tinggi datang menemui Abah Anom untuk meminta bimbingan. Pejabat itu bercerita tentang beban tanggung, jawab yang berat serta tekanan yang ia rasakan dalam menjalankan tugasnya. Dengan lembut, Abah Anom berkata, "Jangan terlalu bergantung pada kekuatan diri sendiri, karena kekuatan sejati ada pada Tuhan. Setiap tugas yang Tuhan berikan adalah amanah, dan kita hanya menjalankan peran sebagai hambanya. Serahkan segala urusan padanya dengan ikhlas dan tetaplah rendah hati." Nasihat itu begitu menggugah hati pejabat tersebut. Ia pulang dengan perasaan tenang dan tekad untuk memperbaiki niat dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Hal ini bukan hanya terjadi padanya. Banyak yang merasakan kedamaian luar biasa setelah mendengar nasihat Abah Anom. Dan mereka kembali ke dunia luar dengan semangat baru untuk menebarkan kebaikan dan ketulusan. Ketenangan dan kebijaksanaan Abah Anom juga tercermin dalam cara beliau menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Suatu waktu, pesantrennya dilanda masalah. Namun Abah Anom tetap tenang dan yakin bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Tuhan. Untuk menguatkan keimanan, beliau selalu mengajarkan kepada murid-muridnya
agar menghadapi setiap masalah. Dengan sabar dan terus berpegang pada doa serta ikhtiar. Kepribadian Abah Anom yang tegar dan bijaksana menjadi teladan bagi seluruh muridnya dalam menghadapi kehidupan. Menjelang akhir hayatnya, Abah Anom menyadari bahwa waktunya di dunia semakin terbatas. Beliau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Menghabiskan hari-harinya dengan memperbanyak zikir, doa, dan ibadah. Murid-muridnya merasa sedih. Tetapi Abah Anom selalu mengingatkan mereka untuk tetap tegar dan terus melanjutkan perjuangan. Menebarkan ilmu dan akhlak mulia. Pada akhirnya, Abah Anom wafat dalam keadaan yang tenang. Dikelilingi oleh keluarga dan murid-muridnya. Kepergiannya meninggalkan kesedihan mendalam di hati mereka. Tetapi juga menumbuhkan semangat untuk meneruskan ajaran-ajarannya. Berkat didikan dan teladan beliau, banyak murid yang tetap meneruskan perjuangan beliau, mengajar, dan mendirikan pesantren-pesantren baru yang membawa nilai-nilai kebaikan yang telah Abah Anom tanamkan. Hari itu, banyak orang berkumpul untuk menghantarkan jenazah Abah Anom ke peristirahatan terakhirnya. Para santri, alumni, tokoh agama, pejabat, dan masyarakat umum datang dari berbagai daerah untuk memberikan penghormatan terakhir. Rasa kehilangan begitu dalam dirasakan, namun semua orang berusaha tegar. Mereka tahu bahwa sosok Abah Anom akan selalu hidup di dalam hati mereka. Dalam setiap ajaran yang beliau berikan, dan dalam setiap amal baik yang beliau tanamkan. Pesantren Suryalaya kini terus menjadi saksi dari perjalanan seorang sufi besar yang penuh dengan kasih sayang, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Ajaran-ajaran Abah Anom terus berlanjut, tumbuh subur di hati murid-muridnya, menginspirasi generasi demi generasi. Karomah beliau mungkin telah banyak disaksikan dan dikisahkan. Namun bagi para muridnya, warisan terbesar yang ditinggalkan Abah Anom bukanlah karomah atau kesaktian, melainkan ketulusan hati, kerendahan hati, dan cinta yang mendalam kepada Tuhan serta sesama manusia. Begitulah warisan dari seorang ulama sejati, yang meninggalkan jejak kebaikan yang abadi, memberi cahaya dalam kehidupan banyak orang, dan menjadi pelita yang tak pernah padam di tengah dunia yang terus berputar.